Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Kamila. I am the head of English Education Department, Faculty of Teacher Training, Universitas Muhammadiyah Jember. In this moment, I'd like to explain and deliver material about the curriculum and also how the learning process in English Education Department, especially in Universitas Muhammadiyah Jember. Maybe I should go directly to the presentation. Okay, I would like to use Indonesian and English mixed. So I would like to say welcome to the new students, the fresh students. Welcome to the department. You are now a member, you are now a family of our department, and I hope you will enjoy the rest of your study with us. Therefore, you will also achieve the optimum result of your study. Judul dari presentasi saya kali ini adalah Dinamika Kurikulum, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu adalah nama saya. Pembahasan dinamika kurikulum ini adalah sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan PK2 PIMB, yaitu di mana kalian akan dikenalkan dengan bagaimana sih pembelajaran di program studi yang telah kalian pilih dan apa yang perlu kalian ketahui. Nah, mari kenali prodi kalian lebih dekat, siapkan camilan, pikiran yang fokus, dan hati gembira. I hope you enjoy this presentation. Okay, everyone, are you ready? Now, identitas prodi. Prodi kita, pendidikan bahasa Inggris, telah terakreditasi B, yang mana jika kita ingat B itu ada tingkat di bawah A yang termasuk dengan kategori sangat baik. Jadi kami bangga menerima kalian di program studi kami, di mana kalian telah bergabung di program studi yang secara nasional telah diakui dengan predikat sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nomor surat tersebut 0967 SK Ban PT Akreb S6 2016. Sejak tahun 2016 hingga saat ini masih terakreditasi B dan insya Allah akan membaik di tahun-tahun setelah ini. Pertama, saya akan mengenalkan visi dan misi dari program studi. Visi dari program studi pendidikan bahasa Inggris adalah menjadi pusat pengembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia yang bernafaskan nilai-nilai keislaman tahun 2030. Visi ini merupakan turunan dari visi universitas, dari visi fakultas maksud saya, dan diturunkan juga dari statuta universitas. Hal ini sejalan dengan ciri kampus kita, Universitas Muhammadiyah, yang mana bernafaskan nilai-nilai keislaman ini adalah merupakan landasan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di program studi ini telah sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Dari visi ini terdapat beberapa misi. Nah, sekarang kalian coba hitung ada berapa misi. Saya mulai dari yang sebelah kiri atas. Ada menyelenggarakan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Misi pertama ini dibuktikan atau diwujudkan dengan adanya pendidikan al-Islam kemuhammadiyahan di prodi maupun di universitas. Selanjutnya menyelenggarakan manajemen akademik, sumber daya dan mutu yang berbasis perencanaan dan teknologi informasi yang mengacu pada terciptanya good faculty governance. Bahwa tiap perencanaan, tiap manajemen yang ada di prodi maupun di fakultas telah diupayakan untuk menciptakan good faculty governance atau bertata kelola baik. Sehingga kami mengupayakan agar birokrasi atau manajemen akademik yang ada tidak menyulitkan dan tidak belibet. Lalu menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis kompetensi, keahlian, dan soft skills yang terintegrasi dengan dunia pendidikan. Jika kalian nanti berkuliah di sini, kalian akan merasakan bahwa memang
berkuliah itu bukan hanya tentang memperdalam keilmuan saja, tapi yang diutamakan adalah kompetensi yang diasah, soft skills lain yang soft skills yang dibutuhkan untuk kehidupan kalian nanti. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing global di bidang keilmuan dan pendidikan bahasa Inggris. Kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan selama studi kalian nanti di sini sudah diupayakan untuk bagaimana agar kalian dapat menjadi lulusan yang punya nilai saing global ketika kalian sudah lulus nanti. Hal ini diupayakan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti kuliah tamu, kegiatan seperti pertukaran pelajar, seminar internasional, dan lain-lain. Misi yang selanjutnya, semoga kalian menghitung ini misi yang berapa. Ada menyelenggarakan kegiatan inovasi pembelajaran bahasa Inggris dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pemrograman di bidang keilmuan dan kependidikan bahasa Inggris. Jadi, meskipun kalian nanti akan dicetak menjadi guru, kalian akan menjadi guru yang menguasai teknologi, terutama yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran bahasa Inggris. Banyak mata kuliah di program studi kita yang telah berusaha untuk melakukan inovasi pembelajaran, baik dalam media yang digunakan atau melalui metode pembelajarannya. Selanjutnya, menyelenggarakan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan pembelajaran bahasa Inggris, terutama penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa semester akhir dan dosen-dosen di program studi. Kalian sebagai mahasiswa juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung mengikuti penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen. Nah, apa sih gunanya untuk mengikuti penelitian ini? Jika kalian belum menjadi mahasiswa semester akhir, kalian akan terlatih untuk mengumpulkan data, memahami bagaimana mencari data yang baik, bagaimana kita menemukan masalah dalam penelitian. Dan itu akan sangat bermanfaat ketika kalian melakukan penelitian kalian sendiri di skripsi nanti. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Pengabdian masyarakat di sini juga merupakan titik utama dari pembelajaran di perguruan tinggi, karena kalian tidak hanya akan berkuliah untuk diri kalian sendiri, tidak akan meneliti untuk kebutuhan kalian sendiri, tapi bagaimana kalian akan menerapkan pengetahuan dan kompetensi yang telah kalian asah untuk kebutuhan masyarakat secara tepat guna. Dan yang terakhir, ini menyelenggarakan kerjasama antar lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kalian cukup perlu bangga karena kampus kita, terutama Prodi juga, telah memiliki kerjasama dengan banyak institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, di dalam kota maupun di luar kota. Dan itu akan terbuka bagi kalian semua yang berminat, sehingga tidak ada spesialisasi hanya mahasiswa tertentu, tapi terbuka untuk semua mahasiswa. Selanjutnya, kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Jika kalian mungkin di sekolah telah pernah mendengar kurikulum K13, itu juga kurikulum. Nah, kurikulum di perguruan tinggi berbeda. Bukan menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum 2013, tapi KKNI. Apa sih kurikulum itu? Ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum prodi kita yang berlaku saat ini adalah KKNI. Nah, kalian silakan cari tahu panjangan dari KKNI itu apa. Akan saya tanyakan di interaksi kita nanti. Dan akan segera diberlakukan kurikulum kampus merdeka. Selanjutnya, KKNI. KKNI itu merupakan alat penyetaraan antara pengetahuan yang dimiliki dan kompetensi yang diharapkan di dunia kerja. Jika kalian lihat di sini, di bagian di sini ya,
bagian sini adalah pengetahuan yang akan kalian peroleh. Di sini di tingkat pertama adalah SMP dan SD, pengetahuan di tingkat kedua SMA, SMK, dan di sini 3, 4, 5, sampai 6 adalah pengetahuan yang akan kalian peroleh hingga kalian lulus di S1. Lalu 7 ini ketika kalian menempuh profesi, pendidikan profesi kita, yaitu pendidikan profesi guru, PPG, lalu ini untuk setara keilmuan di tingkat master atau S2, dan ini doktor. Jadi ketika kalian lulus nanti, kalian sudah akan memiliki pengetahuan sampai tingkat sini. Diharapkan nanti itu juga akan menjadi nilai tambah bagi kalian yang akan bekerja, karena sudah bisa melampaui pemahaman atau kemampuan dari teknisi atau analis, atau di kita yaitu calon pendidik. Selanjutnya, lulusan perguruan tinggi diharapkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Kebutuhannya apa saja? Ada kebutuhan masyarakat, social needs, kebutuhan dunia kerja, industrial needs, kebutuhan profesional, professional needs, dan kebutuhan generasi masa depan, scientific vision aspect. Mungkin sekarang masih agak bingung ini apa. Saya coba jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, kompetensi kebutuhan masyarakatan ini adalah yang kalian akan peroleh yang berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Karena ketika kalian nanti sudah kembali ke dunia masyarakat, kalian bukan lagi seorang mahasiswa, kalian adalah orang yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Itu yang akan kalian lakukan, sosial. Kebutuhan-kebutuhan sosial yang akan kalian berikan. Lalu ada kebutuhan dunia kerja. Kompetensi yang akan kalian miliki juga tentunya akan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Baik itu kebutuhan kemampuan mengoperasikan teknologi, kemampuan berkomunikasi, itu adalah kemampuan yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Lalu kebutuhan profesional. Nah, bedanya dengan di atas, kebutuhan profesional berkaitan dengan profesi kalian. Jika kalian nanti adalah menjadi pendidik atau guru, maka setelah lulus nanti diharapkan kalian sudah memiliki kompetensi yang diharapkan untuk menjadi seorang guru profesional. Meskipun mungkin kalau di saat ini karena ada PPG, maka hingga tahap calon profesional. Di sini ada kebutuhan generasi masa depan. Nah, ini terutama dengan abad 21, teknologi yang semakin cepat berganti, ya. Kalian juga nanti saat berkuliah nanti tidak akan monoton menikmati teknologi yang hanya di masa-masa lalu, tapi tentu akan diupdate dengan kebutuhan teknologi di masa depan. Okay, enough with that. Now go to profil lulusan. How you will, what will you be when you have finished studying here? You will be a prospective English teacher. Prospektif, kenapa disebut prospektif? Karena setelah lulus kalian masih disebut sebagai calon. Menjadi guru berarti harus menempuh program profesi, sehingga sebelum menempuh program profesi kalian sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Jadi tidak terlalu sulit lagi untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di pendidikan profesi dan pengetahuannya. Lalu sebagai ELT entrepreneur. Nah, ELT entrepreneur ini kenapa kok disebutkan, padahal prodinya pendidikan? Memang prodi pendidikan, tapi kami sudah mengetahui bahwa tidak semua mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk menjadi guru. Bahkan banyak mahasiswa kami yang juga lulus sebagai entrepreneur, mereka membuka usaha sendiri. Nah, melihat itu, kalian juga nanti akan dibekali dengan mata kuliah yang membantu kalian memahami bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara membangun bisnis kalian sendiri. Dan yang terakhir, hospitality. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang meningkatkan atau pekerjaan yang membutuhkan komunikasi di front office dengan customers langsung yang membutuhkan keramah-tamahan. Ini seperti saat kalian menjadi guide di suatu travel yang butuh berkomunikasi dengan baik dengan customers, atau kalian menjadi
bekerja di contohnya front office atau customer service di bank, itu juga merupakan bagian dari prospek lulusan kami. Sehingga kalian bisa ganti nih, seandainya sekarang kalian merasa kurang nyaman berada di prodi pendidikan karena saya nggak terlalu minat jadi guru, jangan khawatir, karena kalian tidak hanya akan digembleng untuk menjadi guru, tapi juga diharapkan setelah lulus nanti kalian memiliki kompetensi-kompetensi yang dapat membantu kalian menjadi entah ELT entrepreneur atau bekerja di bidang-bidang industri yang membutuhkan hospitality. Selanjutnya, pelaksanaan dan kegiatan pendidikan. Nah, pelaksanaan dan kegiatan pendidikan, sebelum kita lanjutkan, pahami dulu dua hal berikut. Ada istilahnya SKS, ada istilah semester. SKS mungkin ini yang sering diplesetkan menjadi sistem kebut semalam, tapi arti sebenarnya adalah sistem kredit semester. Kredit bukan berhutang ya maksudnya, kredit adalah nilai bebannya. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Mengingat SKS di sini disebut juga dengan beban, maka semakin besar SKS-nya, maka akan semakin besar bebannya. Semakin kecil SKS-nya, juga semakin kecil bebannya. Terutama berkaitan juga dengan lamanya masa studinya, maksudnya belajar. Jika nanti 2 SKS terhitung dengan 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 50 menit, maka di 1 SKS hanya 1 kali 50 menit. Semester. Nah, semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi dalam 1 semester, baik itu di semester 1, 2, hingga semester 8 nanti, periode waktunya sama, yaitu selama 16 minggu. Kalian nanti bisa hitung sendiri, jika nggak percaya. Nah, ini adalah nilai kredit semester untuk perkuliahan. Kenapa ada perkuliahan? Nah, saya tunjukkan, intipkan slide selanjutnya, yaitu untuk praktikum. Beda ya, jadi berkuliah dan berpraktek itu beda. Sekejap. Nah ini. Untuk perkuliahan berarti adalah tujuannya untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan, teori, konsep, dan pengembangannya. Sehingga di dalamnya diutamakan untuk mengasah ini, teori, konsep, dan pengembangan. Yaitu 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah. Nah, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam membuat pekerjaan rumah atau mengerjakan soal-soal. Dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, misal dalam bentuk membaca buku referensi. 50 menit ini di poin 1, ini adalah senilai 1 SKS. Maka jika 2 SKS, 2 kali 50 menit. Begitu seterusnya. Selanjutnya, nilai kredit semester untuk praktikum. Bertujuan menambah kejelasan materi yang diberikan dalam kuliah dan memberikan latihan dasar keterampilan untuk mengenali dan melakukan pengamatan serta pendekatan ilmiah. Nah, kalian kan program studi bahasa. Praktikumnya di mana, Bu? Praktikum di prodi kita adalah di sekolah langsung. Karena kalian akan melakukan kegiatan praktikum di sana selama 1 SKS biasanya, dan ada juga yang 2 SKS. Oke. Nilai akhir dari kredit semester yang telah kalian tempuh selama 1 semester merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan suatu mata kuliah. Antara lain yaitu aspek disiplin, kreativitas, kemampuan praktek, menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, dan hasil-hasil ujian. Jadi ketika kalian nanti sudah mendapat nilai di akhir semester, dan kalian merasa saya kuliah rajin datang, saya disiplin,
Tapi kenapa saya nilainya kecil? Atau mungkin nilai saya tidak sesempurna yang saya bayangkan. Mungkin kalian kurang di bagian kemampuan penyelesaian tugas. Atau hasil-hasil ujian kalian tidak terlalu baik. Atau jika kalian merasa nilai ujian sudah baik, kemampuan menyelesaikan tugas juga sudah baik, tapi nilainya masih kurang, nah, coba introspeksi lagi. Apakah kalian cukup rajin datang selama 1 semester atau kalian sering bolos? Nah, itu juga menjadi penilaian. Untuk itu, saya harapkan nanti kalian bisa berkuliah dengan lebih disiplin. Jadi, jika memang ada kebutuhan atau urusan yang sangat mendesak yang membuat kalian terhalang untuk masuk ke kelas, jadi harus memberitahu dosen terlebih dahulu. Ya, menginfokan ke dosen setidaknya beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Jangan saat kalian tidak datang, kalian WA di situ. Nah, itu adalah istilahnya pemberitahuan, itu bukan permohonan izin. Karena bisa saja mungkin pertemuan yang akan kalian lewatkan itu sangat penting untuk nilai kalian, sehingga dosen kalian tidak mengizinkan. Kan rugi kalau seandainya sudah terlanjur nggak datang, ternyata nilainya besar deh, itu rugi. Selanjutnya beban kredit. Tutup lagi ya. Beban kredit yaitu kita lihat dulu makna IP. IP, indeks prestasi. Dan PP adalah persentase prestasi. Yaitu sebagai ukuran kemampuan mahasiswa dalam mengikuti kuliah digunakan untuk menentukan jumlah beban kredit yang boleh diambil dalam 1 semester selanjutnya, menentukan apakah mahasiswa dapat diizinkan untuk meneruskan studi di tempat yang lebih tinggi, dan menentukan predikat kelulusan. Saya jelaskan fungsinya satu persatu. Jika kalian dapat IP, mungkin di semester 1, kalian dapat IP bagus di atas 3, maka kalian berhak untuk menempuh hingga 24 SKS di semester selanjutnya. Dan untuk fungsi yang selanjutnya ini, jika kalian sudah lulus ya, kalian sudah lulus, lalu kalian ingin studi lanjut baik di S2 atau di profesi, maka biasanya kampus atau program studi yang kalian akan tuju meminta IP tertentu. Jadi minimal 3, minimal 3,3, dan seterusnya. Memang IP bukan penentu kesuksesan seseorang, tapi jika IP kalian aman, di ambang di atas 3,3 atau 3,5, peluang kalian untuk meraih mimpi yang berhubungan dengan akademik, ya terutama yang membutuhkan IP, akan lebih besar. Selanjutnya untuk menentukan predikat kelulusan. Predikat kelulusan ini yaitu terutama jika kalian IP-nya cukup baik di atas 2,9 atau 3,0, maka kalian dianggap lulus. Tapi jika di bawah itu, apalagi terburuknya 1, sekian, kalian akan dipertimbangkan untuk tidak lulus. Nah, itu kan berarti kerugian besar. Tapi jangan khawatir, karena kelulusan itu juga bisa kalian persiapkan jauh sebelum kalian lulus, terutama sejak kalian awal studi ini. Di samping sini ada tabel untuk skala penilaian. Jadi nilai yang akan kalian peroleh, yang akan kalian lihat di nilai yang akan kalian lihat di dalam kartu hasil studi adalah nilai yang sebelah sini. Angka, nilai ini, dan angka. Jadi hurufnya apa, berarti nilainya 4. Nah, kemungkinan jika kalian mendapatkan ini, maka nilai sebenarnya yang kalian peroleh selama 1 semester adalah kisaran 85 sampai 100. Sayangnya kalian tidak bisa melihat besaran yang di sini, tapi langsung melihat yang di sini. Bisa jadi kalian mendapat selisih yang sangat tipis, mungkin teman kalian 85 dan kalian 84, tapi perbedaannya sudah terlihat, satunya A, satunya amin. Nah, di sini ya, jadi bisa kalian, kalau butuh kalian screenshot, silahkan. Oke, selanjutnya. Oke, ini sama ya seperti yang tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang di poin pertama. Menentukan jumlah kredit yang boleh diambil di 1 semester selanjutnya. Jika IP kalian 2,5 sampai 3, maka
hanya berhak menempuh 21 SKS di semester selanjutnya. 21, 24 dan hingga 12 ini bukan jumlah mata kuliah, tapi jumlah SKS. Bisa jadi dalam 24 SKS yang akan kalian tempuh itu setara dengan 12 mata kuliah selama satu semester. Lalu ada beban masa studi. Kurang-kurangnya 144 SKS. Jadi selama satu program sarjana ini hingga kalian lulus nanti, yang wajib ditempuh adalah 144 SKS. Dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester. Kurang dari itu paling cepat loh ya. Paling cepat kurang dari 8, yaitu mungkin semester 7 semester plus berapa bulan sebelum masuk ke semester 8. Namun kami sarankan tetap sesuai 8 semester agar nilainya bisa maksimal. Dan paling lama 14 semester. Jadi jika kalian semester 1 sampai semester 14 belum lulus juga, maka di semester selanjutnya kalian otomatis akan ter-drop out. Jadi usahakan kalian akan lulus tepat waktu di semester 8. Caranya bagaimana nanti kita akan lihat. Nah, cara untuk kalian yang sudah ingin memprogram untuk lulus selama 8 semester, yaitu bisa di DPS, dosen pembimbing studi. Ini, dosen pembimbing studi. Atau kita juga kadang menyebut DPA, dosen pembimbing akademik. Yaitu memberikan bimbingan akademik, memberikan nasihat apabila ada permasalahan dalam studi, dan menjadi pengarah dalam penyelesaian studi yang optimal. Jadi anggaplah ini seperti wali kelas kalian selama di perkuliahan. Jika ada masalah mungkin akan mengambil mata kuliah apa di semester selanjutnya, bisa diskusinya ke DPA. Atau kalian mungkin mengalami permasalahan di semester sebelumnya kalian kurang maksimal, jadi kalian minta saran apa yang harus kalian lakukan ke DPA. Lalu ada istilah mata kuliah. Nah, sama seperti di sekolah dulu mata pelajaran, di sini mata kuliah. Mata kuliah itu bisa bentuknya perkuliahan atau bentuknya praktikum, tapi namanya sama, mata kuliah, bukan mata praktikum. Status mata kuliah. Jadi mata kuliah itu ada yang mata kuliah wajib, ada yang mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu nanti kalian akan tahu apa saja, dan mata kuliah pilihan juga ada, akan ditawarkan. Ditawarkan berarti ada beberapa pilihan dan kalian bisa memilih beberapa yang kalian minati. Ini adalah sampel mata kuliah yang ada di prodi kita. Nanti kalian bisa lihat di file kurikulum, itu adalah keseluruhan nama mata kuliah, sekaligus kapan akan ditempuh di per semesternya. Ini adalah kode. Ini adalah nama mata kuliahnya. Dan ini besaran SKS-nya. Alur KRS online. Setelah kalian nanti selesai, kalian akan diarahkan untuk melakukan program KRS. Caranya seperti ini. Jadi setelah selesai, kalian dapat akun. Nah, kalian bisa login di sia.unmujember.sc.id. Cek pembayaran dari menu mahasiswa. Jika pembayaran sudah masuk, dapat melanjutkan program ambil KRS. Lalu bagaimana cara ambil KRS? Masuk ke SIA-nya. Dari menu mahasiswa, kartu rencana studi. Kemudian mengambil mata kuliah sesuai dengan maksimal SKS melalui menu ambil mata kuliah. Nah, untuk semester 1 semua sudah terprogram, sehingga kalian tinggal ambil tanpa perlu memikirkan harus apa. Sudah terprogram di semester 1. Setelah selesai, cek semua sudah baik, tidak ada yang bentrok, maka cetak KRS. Cetak KRS itu maksudnya disimpan ke PDF atau bisa juga langsung di-print. Apakah selesai? Tidak, langsung divalidasi. Kalian akan menemui dosen pembimbing dengan membawa KRS yang sudah dicetak 3 lembar. Meminta persetujuan dan validasi untuk menambah status mata kuliah KRS dari SIA yang belum menjadi oke. Nah, nanti ini dosennya yang tahu, tinggal bilang, Bu, saya sudah melakukan KRS, mohon di oke. Setelah selesai, kalian akan mencetak lagi 3 lembar, ditandatangani oleh DPA untuk
Disimpan sendiri satu sebagai arsip ya, untuk dosennya satu, dan untuk pengajaran satu. Pengajaran ini untuk merekam perkuliahan kalian selama 1 semester. Ini adalah keterangannya selama KRS masih berlangsung. Jadi kita akan mulai KRS sejak tanggal 5 kemarin sampai tanggal 19 September. Maka sampai waktu itu juga mohon selalu dicek apakah jadwalnya sudah benar. Sampai di akhir nanti sebelum masuk juga kalian perlu cek jadwalnya. Jadi bukan mata kuliahnya yang berubah tapi jadwalnya. Bisa jadi jadwalnya disesuaikan kembali, maka kalian harus update. KHS, setelah kalian selesai satu masa studi, 1 semester, maksud saya akan muncul KHS. Bentuknya seperti ini. Ini tampilan kira-kira bentuknya aslinya berupa kertas, nanti akan kalian tahu sendiri. Jadi seperti tadi saya bilang, ada SKS-nya, nilainya ini, bobotnya ini. Kalau akan dijumlah, ini yang akan menjadi pengalinya. Nah, 30 bagi jumlah SKS-nya. Jadi IP-nya 3,75, IPK, yaitu IP kumulatif selama semester yang telah tertempuh, maka dapat segini. Lalu, ini adalah rentang nilai, terutama mengenai kelulusan mata kuliah. Jadi jika kalian mendapat nilai A hingga B-, itu nilai lulus aman. Jika mendapat C+ dan C, saran saya tetap diulang agar nilainya lebih baik. Mengulangnya gimana? Mengulang berarti bisa di semester reguler, yaitu jika ditempuhnya mata kuliah yang tidak lulus ini di semester ganjil, harus ditempuh di tahun berikutnya di semester ganjil juga. Lalu ini jika kalian dapat D dan E otomatis tidak lulus dan wajib diulang. Semester antara bagaimana? Nanti kita akan bahas langsung di prodi jika ada informasi lebih dalam tentang semester antara. Intinya di semester antara ini dilaksanakan antara semester genap dan semester ganjil. Sudah tentang perkuliahan, lalu kalian akan bertanya-tanya. Selain kuliah, kita bisa apa sih di prodi? Saya harap kalian tidak hanya aktif kuliah saja. Karena mumpung 4 tahun kalian akan berkuliah, maksimalkan waktu dengan baik. Caranya bagaimana? Aktiflah dalam organisasi mahasiswa yang kalian minati untuk meningkatkan soft skill dan keterampilan lainnya. Organisasi di kita ada Exeno, Himpunan Mahasiswa Prodi. Bisa kalian nanti cari tahu informasi dan ikuti klub-klub yang kalian minati. Banyak sekali klub minat bakat seperti klub debate, klub RRI atau broadcasting, klub juga ada scientific writing, ada juga Lion yang untuk tertarik teater. Silakan ikuti di situ. Lalu kalian juga bisa ikut berbagai kompetisi akademik atau non-akademik. Jika kalian sudah punya bakat, terutama di selama sekolah, baik itu di non-akademik, mungkin di olahraga, jangan berhenti. Tetap ikuti turnamen-turnamen selama kalian kuliah. Karena itu juga akan menjadi nilai tambah saat kalian menjadi mahasiswa hingga kalian lulus nanti. Ini mendekati akhir, ya. Berkuliah adalah salah satu dinamika kehidupan. Di awal akan terasa menantang namun mengasyikkan karena banyak jalinan hubungan baru yang terbentuk. Itu dengan teman-teman baru, kakak tingkat, dan sebagainya. Namun semakin kalian merasa nyaman, semakin kalian tidak akan nyaman. Kenapa? Karena kalian akan menggeliat ingin pergi namun seperti tertahan. Kalian mulai merasa ada yang salah, tapi kalian tetap harus menjalaninya. Tapi itulah tanggung jawab yang kalian mulai harus kalian akhiri dengan baik. Nobody said it would be easy, but it is possible. Selamat bergabung. Mari berproses bersama meraih kedewasaan dan mencapai asa. Welcome to English Department, Universitas Muhammadiyah Jember. Tentang perkuliahan jarak jauh, tentang perkuliahan daring, online learning, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.